Ambu Ane adalah orang yang overconfident. Dulu dia merasa memiliki power yang besar di Purwakarta, sehingga baginya perceraian itu hal biasa. Sampai kemudian teruslah perceraian dengan Deddy Mulyadi sekarang yang menjadi gubernur Jawa Barat. Dia merasa akan tetap memenangkan hati masyarakat Purwakarta. Tetapi yang terjadi, KDM mengutus anak didik dan kader yang bernama Om Zen untuk bertarung dengan Ambu Ane di Purwakarta, dan hasilnya Om Zen memenangkan pemilu dan justru Ambu Ane tersandung kasus dugaan gratifikasi. Di sini kita tidak berbicara antara Ambu Ane dengan KDM dan bagaimana kisah cinta keduanya. Tapi kita belajar tentang moralitas dan rasa terima kasih sebagai manusia. Coba di sini kita perhatikan terlebih dahulu beberapa hal menarik. Nanti kita akan bahas setelah melihat tayangan di sini. Padahal zaman abdi Bu, tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Keur minta bantuan dewan ayeuna teh sahanu ngahutang sahanu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh. 2 tahun Pak Kades BBH zaman Bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkan. Zaman Ambu Ane mah can pernah DBH tadi dibayarkan geus tah. Kan ayeuna hayang dibayarkan cenah. Siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Si Ucap seri. Astagfirullah. Ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ingin cari aman. Yang penting ngabisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. KDRT secara psikologis. Ngomong KDRT psikologi, bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang, gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu. Tuh beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, ya, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai
suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Jadi ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi. Nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya. Dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Ya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkap. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi di undang-undang itu kan jelas, wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu, 1, murung secara terus-menerus. 2, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Mbak Ani? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Apalagi berarti kan Bapak damai atau seperti gini, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, itu kan hari ini usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan, apa sih yang kurang? Ayo, tanya. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara, APBD Kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Dipanggil masuk yang ruang sidang utama, anak-anak, coba bayangin, yang paling besar Setmin Haji sudah hampir selesai di depan.
Yang kedua, sekarang masuk di Unpar di Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk Unpar sampai biaya kos selama setahun itu saya yang jamin, gitu loh. Yang bungsu lagi lucu-lucunya, ya kan, diasuh oleh Teh Elis. Biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang jamin. Nah, karena itu tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, gitu loh. Nah, kemudian aset banyak. Ayo ngitung aset. Di Pasawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas, nggak pernah ditengok itu rumah. Karena itu rumah bersama, rumah keluarga kita yang membesarkan anak-anak kita seperti saat ini. Hari ini lagi saya renovasi. Dipanggil masuk ruang sidang utama, Loretta Aset satu lagi di warnanya satu, ada villa yang bagus banget, gitu kan? Itu saya urus setiap hari kan, itu kan bayar pajak, bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu bayar listriknya tiap bulan. Nah itu saya yang bayar, gitu loh. Disitulah hidup saling bersama, saling membagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin bukan lagi ngurusin dapur kita karena udah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini ada warga Purwakarta yang dirumahkan, jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan kopi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun menjadi PSK. Dipanggil masuk ruang sidang Hanya untuk utama, biaya hidup. Cecep Suryana Yang harus kita pikirkan adalah itu, karena Ahmad. pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditugaskan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat. Ya. Islam. Kalau saya sih merasa diri saya awam ya, walaupun saya mantan ketua cabang tentang syariat Islam. Bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya. Pun guru bilang, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya. Ya kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang, gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu nggak boleh. Kalau dalam perspektif cara berpikir saya ini, kalau persoalan jodoh itu kan ada ketentuannya ya, kita tidak bisa dihayang-hayang apa diimbung-imbung, itu kata orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda itu begini, jodoh, pati, bagja, cilaka itu tidak bisa dihayang-hayang, tidak bisa diimbung. Semua sudah ada garis ketentuannya. Ini kayak ini nih, ini ibunya ini nggak berjodoh nih sama yang mana tadi? Nah ini saya bareng nih, ini nggak berjodoh, mau nikah, udah undangannya disebar 3 hari, nggak jadi karena nggak berjodoh. Tapi saya katakan lebih baik batal nikah daripada nanti mengikuti pernikahan kemudian masuk ke ruang pengadilan agama. Itu jauh lebih menyakitkan. Yang sebelah ini, kalau ini sih ditinggalin istrinya, ya kan, nikah lagi. Dianya sudah 7 tahun tidak nikah dan ini anaknya itu mau dioperasi karena ada kelamin ganda. Jadi saya lagi tanganin kedua orang ini. Nah, mengenai hal ini, apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan ke majelis itu melalui pengacara adalah bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu aja. Kami tugasnya adalah melakukan upaya-upaya hukum terhadap tuduhan itu adalah tidak benar. Makanya benar dan tidaknya kan nanti hakim yang memutuskan, ini pokok kami. Misalnya tuduhan KDRT, kan KDRT psikologi ya. Ya kita ingin menyampaikan bahwa itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada, kemudian fakta-faktanya juga nanti biar dilihat di pengadilan, faktanya apa. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari sisi aspek psikologi, apalagi pernyataan Ambu yang kemarin, itu kan bisa dilihat tuh sisi psikologi seseorang, apakah dia mendapatkan DRT atau mungkin malah Ambu punya karakter yang seperti yang dilihatkan kepada masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu, gitu loh.
Terus kemudian yang berikutnya adalah persoalan nafkah. Nah ini penting. Nah misalnya gini, kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai ada persepsi pada anak-anak saya kelak bahwa dia punya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Itu penting loh, apalagi anak saya yang satu nih, yang lagi perempuan, dan jejak digital tuh nggak pernah hilang. Nah sehingga urusan nafkah ini saya sudah jelaskan kemarin. Apa yang saya lakukan, membiayai rumah, ya kan, keluarga. Karena yang harus dibiayai oleh saya sebagai seorang suami adalah rumah pribadi. Kalau rumah dinas nggak bisa dibiayai oleh saya, karena itu rumah dinas negara yang sudah semuanya dibiayai oleh negara. Itu nggak boleh ada uang pribadi saya masuk ke rumah dinas, itu nggak boleh. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada proses embu menjadi bupati. Kan ada proses embu menjadi bupati. Satu ya, ada kontribusi yang bersifat mungkin nggak usah terlalu banyak mengaku ya. Mungkin jadi bupati, mungkin secara personal ada kontribusi personal dari kepemimpinan sebelumnya, yang dalam bentuk keberhasilan pembangunan, gitu kan, membuat brand kepemimpinannya harus dilanjutkan, ya kan? Walaupun saya harus menerima tuduhan yang kemarin, yang masalah DBH, ya itu nggak apa-apa, itu kan tinggal dibahas dari sisi aspek administrasi keuangan negara. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, ya, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi. Nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya. Dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Yeah. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkap. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan
supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya. Baiklah, itu beberapa hal yang teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa saksikan, teman-teman bisa nilai sendiri tentang kelakuan Ambu Ana kepada Kang Deddy Mulyadi yang pada akhirnya sekarang membuka masyarakat tentang pikiran mereka kepada Ambu Ana yang mungkin dulu ada yang suka, tidak ada yang suka, ada yang tidak suka sama Kang Deddy Mulyadi, tapi sekarang semua terbuka, sekarang terbongkar bahwa KDM, orang yang dulu sempat dihina karena Ambu Ana tampil di podcast mengatakan soal nafkah atau berbicara macam-macam lah, tapi fakta membuktikan Kang Deddy Mulyadi justru sekarang diangkat derajatnya dan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Dari pelajaran moralitas ini, bagaimana Anda melihat hal-hal yang perlu untuk kita pelajari, hal-hal yang perlu untuk kita, oh iya, jadi begini manusia harus begini dan tidak boleh begini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa.